Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan ta'lim kita masih dalam hadis yang ke-8 bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah. Baiklah, kita akan lanjutkan pembacaan ta'lim kita. Jika kita renungkan, manusia mempunyai 3 zaman. 1. Zaman ketika alam ini diciptakan sampai ia dilahirkan ke dunia. 2. Zaman setelah ia mati sampai ke zaman yang kekal. Di antara kedua zaman itu, ada zaman ketiga, yakni zaman antara ia dilahirkan hingga ia mati. Jangka waktu zaman ketiga ini jika dibandingkan dengan zaman lainnya sangatlah singkat. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, "Apakah peduliku dengan dunia? Perumpamaanku bagaikan seorang musafir pada panas terik, lalu melihat sebatang pohon rindang, kemudian duduk beristirahat sebentar di bawah pohon itu pada waktu tengah hari. Kemudian aku meninggalkan pohon itu dan berjalan kembali. Sesungguhnya, jika seseorang memandang dunia sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah, sudah tentu ia tidak akan tunduk kepada dunia sedikit pun dan tidak akan peduli apakah waktu sesingkat itu habis dalam kesenangan atau penderitaan." Suatu ketika Rasulullah melihat seorang sahabat radhiyallahu an sedang mendirikan sebuah rumah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Kematianmu lebih cepat daripada runtuhnya rumah ini." Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Penghuni dunia ini bagaikan orang yang sedang berjalan di atas air. Adakah orang yang berjalan di atasnya tanpa kakinya basah?" Hadis ini membuktikan kejahilan orang yang mengatakan bahwa ia menikmati dunia dengan badan dan hatinya bersih dari dunia. Mereka menganggap bahwa hubungan hati mereka dengan dunia terputus walaupun mereka menikmati dunia. Ini adalah tipu daya setan kepada mereka. Jika dunia dirampas dari orang seperti itu, sudah tentu ia akan gelisah karena perpisahannya itu. Jadi, sebagaimana kaki yang akan basah jika terkena air, orang yang bergaul dengan dunia pasti akan mengalami kegelapan hati. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku hendak memberitahu kepadamu tentang sebuah hakikat, yaitu jika orang yang sakit tidak memiliki selera makan karena penyakitnya itu, demikian pula halnya dengan ahli dunia. Ia tidak akan merasa manisnya beribadah, dan sebagaimana binatang, jika sudah lama tidak ditunggangi, maka ia akan keras kepala dan tabiatnya akan berubah. Begitulah jika hati tidak dilembutkan dengan mengingat mati serta mujahadah dalam ibadah, maka ia akan menjadi keras dan kotor. Satu hal lagi yang hendak aku katakan, yaitu selama mashkizah, yaitu wadah dari kulit kambing, tidak terkoyak, ia merupakan tempat yang paling baik untuk diisi madu. Jika mashkizah koyak, maka tidak bisa digunakan untuk tempat madu. Begitu juga halnya dengan keadaan hati. Selagi hati itu tidak dirusak dengan syahwat, atau tidak dirusak dengan sifat tamak, atau tidak dikeraskan dengan kehidupan mewah, maka ia merupakan wadah hikmah. Di samping itu, satu hal lagi yang harus diingat, kehidupan dunia untuk sementara waktu akan terasa nikmat, tetapi ketika mati, dunia akan terasa pahit dan sangat dibenci. Ulama menulis bahwa semakin seseorang mencintai dan menikmati kemewahan dunia, maka ia akan semakin membencinya pada waktu mati. Seperti halnya dengan makanan, yaitu makanan lezat yang dimasak dengan minyak sapi yang paling enak, ia akan menghasilkan bau busuk yang sangat menusuk hidung setelah menjadi kotoran. Sedangkan makanan yang sederhana tidak akan menghasilkan bau yang busuk. Setelah semua pembicaraan di atas, satu hal yang harus kita pahami dengan baik, yakni apakah sesungguhnya dunia itu, dan mengapa begitu banyak keburukan dunia yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang ada sebelum manusia mati, itulah yang disebut dunia.
dan segala sesuatu yang ada setelah manusia mati, itulah yang disebut akhirat. Perkara-perkara yang berkenaan dengan dunia dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Perkara-perkara yang mengikuti seseorang sehingga ia mati dan pindah ke alam lain, yaitu ilmu agama dan amalan-amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah. Kedua perkara ini adalah akhirat dan agama yang bersih, bukan dunia. Dalam perkara ini manusia dapat merasakan kenikmatan. Seseorang yang merasakan kenikmatan dalam perkara ini, demi untuk memperoleh kenikmatan ini, kadang-kadang mereka menunda makan, minum, tidur, kawin, dan urusan-urusan lainnya. Perkara-perkara ini juga dikatakan akhirat. Yang kedua adalah kenikmatan dalam bermaksiat serta benda-benda yang berlebihan sehingga sampai pada taraf mubazir, seperti menimbun emas dan perak, mengumpulkan kawan-kawan yang banyak, membuat gedung-gedung yang tinggi dan mewah, pakaian-pakaian yang menarik, dan makanan yang lezat. Semuanya adalah dunia yang telah dicela. Yang ketiga adalah yang ada di antara keduanya, yaitu sekadar keperluan dan yang membantu urusan akhirat, seperti makan sekedar untuk mengisi perut, tidur dan pakaian sekedar untuk melindungi dari panas atau dingin, dan setiap keperluan untuk menjaga kesehatan dan jiwa. Perkara-perkara ini membantu perkara bagian pertama. Semua ini bukan dunia, tetapi berkaitan dengan akhirat dan urusan agama. Tetapi syaratnya adalah untuk memberi kekuatan dalam melakukan kerja agama. Perkara ini dikatakan dunia apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau untuk memuaskan kehendak hawa nafsu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang marilah kita merenung sabda Rasulullah bahwa dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi. Tugas manusia untuk mensyukuri persendian itu adalah dengan memberikan 1 sedekah untuk setiap persendian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, betapa banyaknya sedekah itu setiap harinya? Siapakah yang sanggup menunaikannya?" Rasulullah menjawab, "Jika di masjid terdapat air liur, maka menutupnya dengan tanah atau membersihkannya adalah sedekah. Membuang benda-benda yang menyusahkan adalah sedekah. Dan sholat duha telah mewakili semua sedekah itu dalam kitab Miskat. Karena semua persendian digunakan dalam sholat, berarti sedekah untuk seluruh persendian telah ditunaikan." Alhamdulillah hadirin berbahagia, telah kita dengarkan tadi ta'lim. Semoga apa yang kita dengar ini kita bisa mengambil pelajaran, dan dengan rahman rahimnya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamal dan sampaikan. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.